Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yohanes 8 ayat yang ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara yang terkasih, adalah lebih mudah kita berkomen atau berkomentar, menyalahkan serta melontarkan penghakiman kepada orang lain daripada melihat ke dalam diri sendiri, menyadari kesalahan diri atau kekurangan diri. Seperti tertulis, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, kata Tuhan Yesus, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 3 dan ayat yang kelima. Seperti itulah kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu mudahnya menghakimi orang lain yang berbuat kesalahan. Suatu ketika, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa ke hadapan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina dan berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian." Yohanes 8 ayat 4 dan ayat 5. Saudara, andaikan waktu itu mereka menyerahkan perempuan pezina itu kepada imam besar, kepada raja atau hakim, ia pasti sudah dirajam dengan batu sampai mati. Untunglah mereka membawanya kepada Yesus. Yesus memperhatikan perempuan itu dengan belas kasihan dan kasih yang luar biasa. Dan Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tidak seorang pun berani melempari perempuan itu. Lalu pergilah mereka seorang demi seorang meninggalkan Yesus. Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Adakah di antara kita yang hidup benar-benar suci? Saudara, Tuhan datang. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk orang-orang berdosa seperti perempuan itu. Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib menebus dosa dan pelanggaran saudara dan saya, sehingga kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan, berkenan untuk bersekutu dengannya, berkenan untuk berdoa, memanggil namanya, bergaul erat dengannya. Karena itu, jangan sia-siakan anugerah keselamatan itu. Hiduplah dalam pertobatan dan jangan sibuk menghakimi orang lain. Evaluasi, introspeksi diri sendiri. Perbaikilah kalau ada hal yang perlu diperbaiki. Datang pada Tuhan. Firman Allah pasti Ia nyatakan untuk mengajar, untuk mendidik, untuk memperbaiki kesalahan kita. Dan iman itu akan terus bertumbuh karena iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang tulus, kasih-Mu yang besar, yang tak terbatas, yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun dalam dunia ini. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan karena Engkau tahu
bahwa kami berdosa dan kematianlah, mautlah yang menjadi upah kami atas dosa dan pelanggaran kami. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kami, karena itu Tuhan menebus kami dengan darah-Mu, dan kematian-Mu membawa kami menjadi umat kepunyaan Allah, hidup diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau sia-siakan anugerah keselamatan ini, tapi kami mau untuk ambil komitmen hidup dalam pertobatan, karena hanya pertobatanlah yang membuat kami dapat berjumpa dengan Tuhan, menikmati anugerah dan berkat kekal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami, sucikan kuduskan hidup kami, biar kami tetap layak berada di hadirat-Mu. Semua hormat, puji, syukur kami kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.